Pernahkah kamu merasa tubuhmu tak sekuat dulu? Mudah lelah, nyeri di persendian, tidur tak lagi nyenyak, atau mulai sering lupa? Bisa jadi, itu bukan karena kamu kurang semangat, tapi karena tubuhmu benar-benar sedang berubah. Usia 40 adalah titik balik dalam hidup kita. Disinilah kesehatan mulai turun perlahan, dan kita harus lebih waspada. Selamat datang kembali di Frekuensi Jiwa 77. Kami menyapa Anda karena peduli dengan kesehatan Anda. Mari kita simak penjelasannya. 5 hal yang jangan pernah dilakukan lagi di usia 40 tahun. 1. Mengabaikan sinyal tubuh. Di usia 20-an atau bahkan 30-an, mungkin kamu bisa begadang semalaman, makan sembarangan, atau bekerja non-stop tanpa terasa dampaknya. Tapi ketika memasuki usia 40 tahun, tubuh mulai bicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sinyal. Sinyal itu bisa berupa pegal-pegal yang tak kunjung hilang, rasa lelah meskipun tidur cukup, dada yang terasa sesak saat naik tangga, atau bahkan sakit kepala yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Sayangnya, banyak orang usia 40-an masih menyepelekan semua itu. Mereka berpikir, ini cuma capek biasa, atau mungkin karena kurang tidur. Padahal, bisa jadi itu tanda awal dari sesuatu yang lebih serius. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah mengabaikan pemeriksaan rutin. Kolesterol, gula darah, tekanan darah tinggi, semua itu bisa naik diam-diam, tanpa gejala mencolok. Dan ketika sadar, semuanya sudah terlambat. Tahukah kamu bahwa banyak pria dan wanita yang terkena serangan jantung pertama mereka di usia 40-an, tanpa pernah tahu bahwa mereka memiliki risiko sebelumnya? Dan bukan hanya masalah jantung. Masalah tiroid, fungsi ginjal, penurunan hormon, gangguan tidur, bahkan gangguan kecemasan atau depresi ringan mulai banyak muncul di rentang usia ini. Tapi karena merasa masih muda, banyak yang tak peduli. Ini kesalahan fatal. Bayangkan tubuhmu seperti mobil. Di usia 20-an, mobilmu masih baru. Tapi di usia 40-an, mesinnya sudah butuh servis rutin. Bayangkan jika kamu terus melajukan mobil itu tanpa mengecek oli, tanpa periksa rem, dan tanpa isi bensin yang tepat. Apa yang terjadi? Ya, mogok di tengah jalan. Itulah yang terjadi pada tubuh ketika kita mengabaikan sinyal-sinyalnya. Maka mulai hari ini, jangan lagi abaikan sinyal tubuhmu. Dengarkan detak jantungmu saat naik tangga. Rasakan energi tubuhmu saat bangun pagi. Perhatikan pola tidur, nafsu makan, hingga kondisi kulit dan mata. Semua itu adalah bentuk komunikasi tubuh yang sangat jujur. Jika kita mau mendengarkan, jangan merasa lemah karena sering ke dokter. Justru kamu kuat karena sadar bahwa pencegahan jauh lebih berharga daripada pengobatan. Buat jadwal medical check-up tahunan. Ukur tekanan darah, cek kolesterol, tes gula darah puasa, dan kalau perlu, lakukan screening jantung atau prostat untuk pria, dan PA pap smear atau mamografi untuk wanita. Karena di usia 40, kamu tidak sedang menuju tua. Kamu sedang bersiap memasuki babak baru kehidupan. Tapi kamu hanya bisa menikmatinya jika tubuhmu masih kuat berjalan bersamamu. 2. Menunda gaya hidup sehat. Pernah berkata seperti ini dalam hati? Mulai besok aku mau olahraga. Nanti aja deh makan sehat. Sekarang lagi pengin gorengan. Masih sibuk banget. Belum sempat istirahat. Kalau iya, kamu tidak sendiri. Banyak orang usia 40-an yang merasa hidupnya terlalu sibuk untuk berubah. Padahal, di titik inilah perubahan justru harus dimulai. Usia 40 adalah batas waktu, bukan sekadar angka. Apa yang kamu tunda hari ini, bisa jadi kamu bayar mahal 10 tahun ke depan. Tubuh manusia sebenarnya luar biasa. Ia bisa pulih, memperbaiki diri, dan memperpanjang fungsi organ jika kita memberi kesempatan. Tapi semua itu butuh dukungan dari pola hidup. Makan sehat, tidur cukup, olahraga teratur, itu bukan lagi gaya hidup mewah. Itu kebutuhan dasar, seperti halnya bernapas. Sayangnya, banyak orang masih berpikir bahwa perubahan gaya hidup itu ekstrim. Harus makan sayur setiap hari, tidak boleh makan enak, olahraga tiap pagi, bangun jam 4 subuh. Padahal, tidak seperti itu. Gaya hidup sehat bisa dimulai dari hal-hal kecil namun konsisten. Misalnya, cukup dengan mengganti minuman manis dengan air putih. Atau mulai jalan kaki 15 menit setiap pagi. Atau tidur lebih awal 30 menit dari biasanya. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih efektif daripada niat besar yang terus ditunda. Tapi kenapa banyak orang tetap menunda? Karena merasa belum merasakan akibatnya. Karena tidak ada penyakit saat ini, mereka pikir tubuh mereka baik-baik saja. Namun di balik itu, tubuh sedang berjuang. Sel-sel sudah mulai rusak pelan-pelan. Lemak visceral, yang menyelimuti organ dalam, mulai bertumpuk tanpa disadari. Dan saat penyakit itu benar-benar muncul, biasanya sudah dalam kondisi kronis. Menunda hidup sehat di usia 40 sama dengan menggali lubang kecil setiap hari.
Awalnya tak terasa, tapi lama-lama kamu akan jatuh ke dalamnya sendiri. Jangan tunggu sakit dulu baru ingin berubah. Jadikan perubahan sebagai langkah cinta untuk diri sendiri. Kamu bukan lagi anak muda yang bisa balapan dengan waktu. Tapi kamu juga belum tua. Kamu ada di persimpangan yang menentukan. Di usia ini, kamu masih punya tenaga untuk berolahraga. Masih punya kemampuan membeli makanan yang lebih sehat. Masih punya kontrol untuk mengatakan tidak pada rokok, alkohol, atau stres yang tak perlu. Ingatlah, tubuh yang sehat bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Untuk melihat anak-anakmu tumbuh dewasa. Untuk tetap bugar saat pensiun. Untuk bisa menikmati hidup tanpa bergantung pada obat-obatan. Jangan tunggu besok. Karena besok belum tentu datang. Dan kalaupun datang, belum tentu kamu masih punya kekuatan yang sama. Mulailah hari ini dari langkah kecil. Dan biarkan tubuhmu berterima kasih. 5, 10, bahkan 20 tahun dari sekarang. 3. Memelihara hubungan beracun. Usia 40 bukan lagi waktu untuk memaksakan sesuatu yang menyakiti dirimu sendiri. Termasuk memaksakan hubungan, baik itu pertemanan, pasangan, atau bahkan hubungan keluarga, yang hanya memberimu luka, rasa tidak dihargai, dan membuat mentalmu terus tertekan. Sayangnya, banyak orang di usia 40 masih bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena alasan sudah terlalu lama, gak enak memutuskan, atau demi anak-anak. Padahal di balik semua alasan itu, tubuh dan pikiran mereka terus terkikis. Pelan tapi pasti, kamu mungkin pernah merasakannya, bertemu seseorang yang setelahnya selalu membuatmu merasa kecil, merasa salah, atau merasa tidak cukup. Mungkin kamu punya pasangan yang selalu merendahkanmu, teman kerja yang manipulatif, atau bahkan anggota keluarga yang selalu membawa energi negatif. Dan kamu tahu, semua itu bukan hanya masalah emosional. Tekanan dari hubungan beracun bisa memicu stres kronis, meningkatkan tekanan darah, mengacaukan hormon, bahkan menurunkan sistem imun tubuhmu. Di usia 40, kamu tidak boleh lagi memberikan ruang untuk hubungan yang menyakitimu. Kamu harus mulai membedakan mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Seseorang yang benar-benar peduli tidak akan membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Mereka akan hadir sebagai tempat aman, bukan sebagai sumber luka. Namun jika selama bertahun-tahun kamu hanya merasa tertekan, kehilangan jati diri, dan terus-menerus merasa tidak cukup dalam hubungan itu, mungkin sudah waktunya untuk jujur pada diri sendiri. Memelihara hubungan beracun di usia 40 bukan hanya menyakiti masa kini, tapi juga menghancurkan masa depanmu. Kamu akan kehilangan energi untuk berkembang, kehilangan kepercayaan diri untuk melangkah, dan paling parah, kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Banyak orang berpikir, tapi aku takut sendirian. Namun, kesepian di tengah hubungan yang menyakitkan jauh lebih menyiksa daripada kesendirian yang jujur. Usia 40 adalah usia kedewasaan emosional. Kamu sudah cukup tahu mana yang sehat dan mana yang merugikan. Jadi, jangan takut berkata, cukup. Jangan takut menyaring ulang siapa yang pantas masuk ke dalam hidupmu. Dan yang paling penting, jangan takut kehilangan orang lain. Jika dalam prosesnya kamu menemukan kembali dirimu sendiri, kamu berhak berada di lingkungan yang sehat. Kamu layak dicintai dengan tulus. Dan kamu tidak perlu bertahan di tempat yang membuatmu lupa bagaimana cara tersenyum tulus. Mulailah belajar menetapkan batas. Katakan tidak jika memang harus. Lepaskan jika itu membuatmu bernapas lebih lega. Dan jangan pernah merasa bersalah karena memilih damai di atas segalanya. Karena di usia ini, damai adalah kemewahan. Dan kamu pantas memilikinya. 4. Terlalu fokus pada karir, lupa menikmati hidup. Di usia 40 tahun, banyak orang sedang berada di puncak tanggung jawab. Jabatan mulai naik, penghasilan membaik, tanggungan rumah tangga menumpuk, anak-anak mulai besar, dan orang tua mulai sakit-sakitan. Semua seperti bergerak cepat dan tak ada waktu untuk berhenti. Tak jarang, hidup hanya jadi rutinitas. Bangun pagi-pagi buta, berangkat kerja, pulang malam, lalu tidur dengan tubuh yang sudah lelah. Begitu terus setiap hari. Akhir pekan, kadang justru masih dibebani rapat daring, lembur, atau urusan kantor yang tidak ada habisnya. Kamu mungkin berpikir, nanti kalau sudah mapan, baru aku bisa santai. Tapi faktanya, hidup tidak pernah benar-benar selesai. Selalu akan ada target baru, tanggung jawab baru, dan tuntutan baru. Jika kamu terus menunggu waktu untuk menikmati hidup, maka bisa jadi, waktu itu tidak akan pernah datang. Salah satu kesalahan terbesar di usia 40 adalah terlalu larut dalam mengejar karir dan pencapaian materi, sampai lupa bahwa hidup ini punya banyak warna selain pekerjaan. Betul, bekerja itu mulia. Memberi nafkah keluarga itu tanggung jawab. Tapi hidup bukan hanya tentang bekerja keras, hidup juga tentang merasakan. Merasakan tawa anakmu yang semakin jarang karena kamu pulang larut.
Merasakan pelukan pasangan yang mulai terasa asing, karena kalian jarang bicara dari hati ke hati. Merasakan angin pagi, suara burung, atau bahkan mencium aroma kopi tanpa tergesa-gesa. Sayangnya, semua itu kerap kita tukar demi angka-angka, demi laporan, demi target, demi bonus akhir tahun. Tapi adakah yang lebih berharga dari waktu? Ketika anakmu tumbuh dan kamu melewatkan momen-momen kecil bersamanya, waktu itu tidak bisa dibeli kembali. Ketika tubuhmu akhirnya jatuh karena terlalu lelah bekerja, gaji setinggi apapun tidak akan bisa menggantikan kesehatan yang hilang. Terlalu fokus pada karir membuat banyak orang kehilangan esensi hidup. Mereka menjadi kaya secara materi, tapi miskin secara emosional. Hidup penuh rutinitas, tapi kosong dari makna. Mereka bangga dengan pencapaian, tapi diam-diam bertanya dalam hati, kenapa aku tetap merasa hampa? Kamu tidak harus berhenti bekerja, tapi kamu harus belajar seimbang. Belajar hadir, bukan hanya ada. Belajar mendengar, bukan hanya sekadar menjawab. Belajar menyayangi diri sendiri, bukan hanya menuntut diri terus produktif. Buat waktu khusus untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, dan, yang paling sering dilupakan, untuk dirimu sendiri. Ambil cuti tanpa rasa bersalah. Nikmati makan malam tanpa memikirkan laporan. Bangun pagi tanpa langsung mengecek notifikasi kantor. Karena di usia 40, kamu sudah bekerja cukup keras. Sekarang saatnya bekerja dengan bijak, agar kamu tak hanya sukses di mata dunia, tapi juga bahagia di dalam hati. Jangan tunggu pensiun untuk menikmati hidup. Mulailah hari ini, selagi kamu masih punya waktu, tenaga, dan kesempatan. 5. Takut berubah dan menyesal terlambat. Ada satu hal yang sangat umum terjadi di usia 40 tahun, rasa takut untuk berubah. Takut pindah pekerjaan karena sudah terlalu nyaman. Takut mulai bisnis karena merasa sudah terlambat. Takut belajar hal baru karena merasa sudah tua. Takut meninggalkan zona nyaman meski tahu zona itu membuat hati lelah setiap hari. Padahal, usia 40 bukanlah akhir dari segala kemungkinan. Justru, ini adalah awal dari babak kehidupan yang paling matang, di mana kamu punya cukup pengalaman untuk memahami dan cukup waktu untuk memperbaiki. Tapi sayangnya, banyak orang memilih untuk diam. Terjebak dalam rutinitas, dalam zona nyaman yang sebenarnya menyiksa, dalam pola hidup yang sudah tidak sesuai dengan nurani mereka. Kenapa? Karena takut. Takut berubah itu manusiawi. Tapi lebih menakutkan lagi adalah penyesalan karena tidak mencoba. Tak sedikit orang di usia 50 atau 60 yang berkata, andai dulu aku berani ambil keputusan itu. Andai dulu aku mulai dari kecil, sekarang mungkin aku sudah di tempat berbeda. Andai aku tak takut kehilangan, mungkin hidupku lebih bahagia. Ingat, selama kamu masih bernapas, kamu masih punya kesempatan untuk berubah, untuk hidup lebih sehat, untuk memperbaiki hubungan, untuk mengejar mimpi yang selama ini kamu tunda, bahkan untuk mulai dari nol, jika memang harus. Usia 40 adalah waktu yang tepat untuk menyusun ulang hidupmu, meninggalkan hal-hal yang merusak, memperkuat hal-hal yang membangun, dan membuka lembaran baru dengan lebih sadar. Jangan biarkan ketakutan menutup kemungkinan, karena seringkali, perubahan yang kamu hindari justru adalah jalan menuju kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Banyak orang besar memulai perubahan besar justru di usia 40-an. Ada yang mulai menulis, mulai berdagang, mulai kuliah lagi, bahkan mulai membenahi hidup setelah bertahun-tahun terjebak di jalan yang salah. Semua itu dimulai dari keberanian untuk berkata, aku bisa berubah. Tidak ada kata terlambat. Terlambat hanyalah alasan yang diciptakan oleh rasa takut. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu satu langkah kecil. Hari ini, Sobat Frekuensi Jiwa, usia 40 adalah persimpangan. Di satu sisi kamu merasa masih kuat, di sisi lain tubuh dan jiwa mulai memberi sinyal. Disinilah momen pentingmu untuk menilai kembali arah hidup, memilih mana yang harus diteruskan dan mana yang seharusnya dihentikan. Bukan karena kamu sudah tua, tapi karena kamu sudah cukup bijak untuk tidak terus mengulangi kesalahan. Hidup bukan tentang berapa panjang waktu yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita mengisi waktu itu dengan kesadaran. Jika kamu mampu berhenti sejenak, melihat kembali ke dalam diri, dan dengan jujur bertanya, apakah aku benar-benar hidup atau hanya bertahan? Maka kamu sudah selangkah lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal berapa tinggi jabatanmu, seberapa banyak uangmu, atau seberapa sibuk harimu. Hidup adalah tentang merasa damai saat bangun pagi, merasa cukup saat menatap keluarga, dan merasa bangga saat melihat bayanganmu di cermin. Dan semua itu hanya bisa kamu capai jika kamu berhenti melakukan hal-hal yang seharusnya sudah kamu tinggalkan sejak usia 40 tahun.